Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya semakin sempurnalah amal-amal soleh. Sementara ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ketika mendapatkan
sesuatu yang memberatkan. Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi dan kondisi. Karena bisa jadi menurut kita jelek, menurut Allah tidak. Takdir Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, menurut Allah semuanya baik. Tetapi menurut hamba, menurut kita al-maqdur, orang yang ditakdiri, kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi takdir itu ada yang baik, ada yang buruk menurut kita. Makanya dalam hadis Nabi tentang beriman kepada takdir, yaitu wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Baik dan buruknya takdir itu menurut kita. Adapun menurut Allah semuanya baik. Sehingga dalam situasi apapun, termasuk kondisi yang buruk menurut kita, bisa jadi itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan dapat keburukan, sesuatu yang tidak menyenangkan, Rasulullah mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Kita tidak tahu, boleh jadi apa yang kita sukai sebenarnya itu keburukan. Boleh jadi kita membenci sesuatu justru itu kebaikan. Ketika Allah menyatakan di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang. Di mana perang itu tidak kamu sukai secara naluri, secara sifat asli manusia tidak suka perang. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum. Boleh jadi kamu mencintai menyukai sesuatu dan itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang lebih tahu dan kamu tidak tahu. Maka dalam keadaan apapun kita ucapkan, terutama dalam kondisi yang tidak menyenangkan, Rasulullah menyatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, hari ini, saat ini sedang apa dan apa yang kita alami, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan satu kesulitan, Allah buka mungkin bisa 10, 20 kebaikan. Kalau satu pintu Allah tutup, maka pintu-pintu yang lainnya dibuka. Kalau kita sedang susah dan sulit, bisa jadi ada orang lain yang jauh lebih sulit dan lebih susah. Maka tidak ada sesuatu yang menghalang kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada malam ini kita hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilm, dalam rangka mencari ilmu agama dalam bentuk belajar bersama di sini sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendetailkan dan melanjutkan serta melengkapi khutbah Jumat kemarin. Barangkali sebagian dari bapak-bapak hadir untuk melaksanakan sholat Jumat kemarin, hari Jumat kemarin, atau mungkin yang lain tidak. Maka pada malam hari ini saya ingin menambahkan, mendetailkan pembahasan tentang khutbah Jumat yang kemarin. Mungkin sekilas saya ulangi Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa tujuan dari belajar agama, tujuan dari mencari ilmu, tujuan dari kita mengaji adalah menjadikan diri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan di dalam surat Fatir, surat yang ke-35 ayat yang ke-28, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dalam ilmu agamanya, semakin besar rasa takutnya kepada Allah. Semakin dangkal ilmu agamanya, semakin kecil rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana supaya kita ngaji dan menghasilkan pribadi yang takut kepada Allah? Maka
Maka yang kita prioritaskan dalam belajar agama ini adalah tentang ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ma'rifatullah yang paling utama adalah dengan cara, bagaimana caranya kita memiliki ma'rifatullah, bagaimana caranya kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu caranya adalah dengan membahas dan mengkaji, mendalami, memahami tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat kita di dunia ini, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin mengenal lebih jauh. Kalau itu manusia, mungkin kita akan melakukan pertemuan, ingin tahu orangnya yang mana ya. Tapi di dunia ini, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kita. Sehingga ketika ada upaya-upaya atau ada semacam metode atau mungkin disebut sebagai lelaku, di mana amalan-amalan seseorang yang ditujukan untuk bisa menyingkap tabir antara diri dengan Allah supaya bisa melihat Allah, ini tidak dibenarkan dalam agama. Bukankah dulu Nabi Musa pernah meminta kepada Allah, ya Allah, saya ingin melihatmu. Kata Allah, baik, kamu lihat gunung yang ada di depan kamu. Saya akan perlihatkan sebagian dari cahayaku, kata Allah, kepada gunung itu. Maka Nabi Musa melihat gunung yang ada di hadapannya begitu besar, dan begitu selesai, tiba-tiba gunung itu rata dengan tanah. Ngeri Pak kalau gunung rata itu, luar biasa. Kita melihat ada satu gundukan tanah yang tinggi saja, bukan gunung, terus roboh, longsor, kita lihatnya kalau dalam jarak dekat itu sangat mengerikan. Apalagi gunung yang besar, yang tinggi, tiba-tiba rata dengan tanah. Baru melihat sebagian dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Musa langsung pingsan. Tidak tahan. Itu belum melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula Bani Israel ketika Nabi Musa berangkat bersama beberapa puluh orang laki-laki dari Bani Israel. Maka beberapa orang Bani Israel ini meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata telanjang dengan jelas. Kami tidak akan beriman sebelum melihat. Makanya mereka disandar petir sampai binasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena permintaan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, memang ada sebagian dari ahli tasawuf yang disebut orang-orang sufi, tidak semuanya, tapi mayoritas, di mana setiap kelompok yang disebut thariqah, kalau di thariqah atau kelompok sufi ini memiliki ritual masing-masing. Salah satu kepercayaan dalam akidah tasawuf adalah yang bernama mukasyafah, menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah sehingga bisa melihat Allah dengan amalan-amalan tertentu menurut mereka. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada seorang pun di dunia ini selama dia masih hidup yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah naik ke langit yang ketujuh lalu ke Sidratul Muntaha mendapatkan perintah sholat dari Allah secara langsung. Maka Aisyah istri Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ketika Anda menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Rasulullah, saya hanya melihat cahaya yang sangat menyilaukan dan saya tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya melihat cahayanya saja dan saya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nanti setelah meninggal, seseorang akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas. Rasulullah sangat menyatakan seperti kalian melihat bulan purnama, di mana walaupun banyak yang melihatnya tidak akan saling berdesakan, semuanya bisa melihat. Maka di dunia ini kita kalau ingin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa langsung melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka arahan bimbingan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan cara memahami secara mendalam, yaitu tentang nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah,
lalu menghadirkannya dalam setiap sisi kehidupan kita. Jadi saya ulangi Pak, bagaimana caranya mengenal Allah? Supaya kita itu semakin kenal dengan Allah. Kalau semakin kenal maka semakin cinta. Tak kenal maka tak sayang. Dan semakin mengenal Allah, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat. Sehingga dalam setiap gerak-gerik dan langkah kita dalam hidup ini selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dalam setiap momen-momen apapun kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya ketika kita bisa mencapai level di mana kita selalu merasa memiliki sifat muraqabatullah, merasa terus berada bersama Allah atau diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini level yang sangat luar biasa. Muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat, mencintai Allah, kemudian juga mengagungkannya, kemudian juga merasa takut kepadanya. Maka ini adalah level yang sangat tinggi dan ini harus kita capai. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mengenal sesembahan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita perdalam, kita pahami semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat penting adalah menghadirkan semua itu, nama Allah, sifat Allah dalam semua urusan dan kehidupan kita. Bagaimana caranya? Mari kita sama-sama bahas Bapak Ibu jamaah sekalian. Yang pertama, bahwa nama Allah Subhanahu wa taala kita ketahui informasinya dari Allah sendiri, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memang dalam hadis disebutkan memiliki 99 nama. Inna lillahi tis'un wa tis'ina asma. Sesungguhnya bagi Allah ada 99 nama. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menghafalnya maka dia akan masuk surga. Bukan menghafal nama-namanya saja, tapi yang dimaksud oleh para ulama di sini adalah mendalami, memahami dan menghadirkannya dalam setiap sisi kehidupan kita. Lalu nama-nama Allah itu bagaimana? Dari mana kita dapat tahu nama-nama Allah? Sebagaimana dalam sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini doa yang sangat bagus sekali. Di mana doa ini adalah doa ketika kita ditimpa kesedihan yang mendalam. Ada banyak pilihan doa ketika kita mengalami kesedihan yang mendalam. Termasuk salah satunya adalah membaca apa yang dibaca oleh Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalau kita sedang sedih sekali, baca terus. Bisa juga baca bacaan istighosah, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir, diulang-ulang. Atau doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, ya Allah aku berlindung kepadamu dari gelisah dan kesedihan, dan seterusnya. Maka ada salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Saya mungkin potong di tengah-tengah doa ini yang berkaitan dengan tema ini, yaitu ada kalimat as'aluka bikulli ismin huwa samaita bihi nafsak au anzalta fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'sarta fi ilmil ghaibi 'indak. Jadi di awalnya kalimatnya mungkin saya lengkapi saja. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ketika mendapatkan kesedihan yang mendalam. Allahumma inni abduka, ya Allah sesungguhnya saya ini hamba-Mu. Wabni abdika, dan saya ini adalah putra dari hamba-Mu. Wabni amatik, dan juga putra dari hamba perempuan-Mu, yaitu ibu kita. Ya Allah saya ini hamba-Mu, putra dari hamba-hamba-Mu juga, yaitu ibu bapak saya juga hamba-Mu. Kemudian dilanjutkan kata Rasulullah SAW, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu amatik nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tangan. Kemudian adlun fi qada'uk, adil dalam qada'mu, dalam takdirmu. Nah, ada kalimat
as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqika au ista'tharta fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan setiap namamu yang Engkau sebutkan sendiri untuk dirimu, dan dengan nama-nama yang Engkau turunkan, Engkau cantumkan di dalam Al-Quran, dan dengan nama-nama yang Engkau ajarkan kepada salah satu hambamu yaitu Rasulullah Muhammad SAW, dan dengan nama-nama yang Engkau sembunyikan dalam ilmu gaib. Jadi kalau saya rangkum bahwa kita meminta kepada Allah itu dengan nama-nama Allah. Salah satu adab dalam berdoa agar doa kita ini mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita panggil terus nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan bagi Allah ada nama-nama yang baik, asmaul husna. Maka berdoalah dengan asmaul husna. Ini salah satu wasilah yang disyariatkan, menjadikan doa kita kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan nama-nama Allah. Nah, nama-nama Allah itu disebutkan dalam doa tadi, aku meminta kepadamu dengan nama-nama yang kau sebutkan untuk dirimu sendiri. Allah yang ngasih nama itu. Atau dengan nama-nama yang ada dalam Al-Quran, nama-nama Allah yang ada dalam Al-Quran. Atau nama-nama Allah yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah sampaikan. Dan juga ada nama-nama yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu gaib. Sehingga para ulama menyatakan bahwa 99 nama itu adalah yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, dan bukan berarti batasan bahwa nama Allah hanya 99, karena ada nama-nama Allah yang dirahasiakan dan tidak diberitahukan kepada kita. Makanya kita sebut semuanya. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan semua nama yang kau sebutkan untuk dirimu, dan semua nama yang ada dalam Al-Quran, semua namamu yang disebutkan oleh Rasulullah, dan semua namamu yang dirahasiakan oleh dalam ilmu gaib. Anta ja'alil Qur'an Rabi'a qalbi wa nur sadri. Lalu doa itu mengatakan, dan jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya hatiku dan juga sebagai penerang dada, dan juga hilangnya kesedihan dan juga kegundahan. Itu kurang lebih doanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, nama-nama Allah itu sangat banyak, dan kita tahu apa saja nama Allah menurut apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dalam masalah nama dan sifat Allah adalah kita terima semua nama dan sifat Allah apapun itu dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ada kelompok-kelompok dalam Islam. Kalau kita pelajari beberapa sempalan kelompok-kelompok dalam Islam, contohnya kelompok Jahmiyah, yang mana pemahaman ini dicetuskan oleh seseorang yang bernama Jahm bin Safwan, sehingga kelompoknya namanya Jahmiyah, kelompoknya Jahm. Mereka membuang seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, sebagaimana juga diadopsi oleh orang-orang Mu'tazilah, salah satu kelompok rasionalis Islam, bahwa Allah itu tidak punya nama, Allah itu tidak punya sifat. Karena kalau Allah punya nama dan sifat berarti sama dengan makhluk, sehingga tidak mungkin, maka dibuanglah nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Padahal nama Allah begitu banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi, tiba-tiba dibuang semuanya dengan alasan mensucikan Allah. Maka ini akidah yang menyimpang. Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menerima semua nama-nama Allah baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Nah, ketika kita menerima nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah ini, maka kita bahas, kita pahami, kita perdalami satu persatu tentang nama Allah, tentang sifat Allah. Maka semakin banyak pengetahuan kita tentang nama-nama dan sifat Allah, semakin takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa kenapa ulama itu orang yang paling takut kepada Allah, sebagaimana dalam ayat tadi. Allah berfirman tadi dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa para ulama adalah orang yang paling takut kepada Allah?
Jawabannya adalah karena mereka adalah a'rafun nas, manusia paling tahu bi asma'il husna wa sifatil ula. Karena para ulama, orang yang berilmu paling tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah belajar mengkaji apa saja nama-nama Allah, apa saja sifat-sifat Allah. Itulah cara kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh waktu, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, dan efeknya besar sekali dalam kehidupan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengambil satu contoh nama Allah saja, satu saja, dan kita hadirkan dalam kehidupan kita. Baru satu saja. Saya mengambil salah satu poin itu dari artikel yang cukup panjang, ada 21 halaman. Dalam bab atau dalam artikel yang berjudul Adab Thalabil Rizqi, adab-adab mencari rezeki. Di situ ada di halaman yang kelima, Allahur Razzaq. Salah satu nama Allah adalah Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki. Bapak Ibu jamaah sekalian, Ar-Razzaqu min asma'illah, annahu yarzuqul khalqa ajma'in. Ar-Razzaq itu adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah lah yang memberi rezeki makhluk itu seluruhnya. Jadi yang memberi rezeki makhluk yang ada di alam semesta ini semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari satu sumber. Tidak ada yang selain Allah yang bisa memberikan rezeki. Allah berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6. Surat Hud surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah semua yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali atas Allah ada rezekinya. Yang dimaksud atas Allah ini adalah tanggung jawab Allah untuk menanggung rezeki. Apapun siapapun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bertanggung jawab memberikan rezeki. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa, dan itu Allah tanggung semuanya. Kita tahu dalam kisah Nabi Sulaiman ketika meminta kepada Allah satu hari saja untuk memberi makan makhluk-makhluk yang ada di bumi ini. Nabi Sulaiman meminta kepada Allah, ya Allah, saya memohon dan mohon maaf atas kelancangan saya, mungkin bahasa ini. Saya minta izin kepadamu ya Allah, satu hari ini atau mungkin besok atau mungkin ditentukan harinya, saya meminta satu hari untuk memberi makan seluruh makhlukmu yang ada di bumi. Ini luar biasa, karena Nabi Sulaiman sangat kaya raya. Kita tahu bagaimana pencapaian yang diraih oleh Nabi Sulaiman luar biasa. Manusia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini yang paling kaya di muka bumi. Allah anugerahkan kepadanya mulkan wa nabiyyan, kekuasaan dan kenabian. Yang bekerja untuknya adalah bangsa jin, manusia dan bangsa binatang. Sehingga bangsa jin banyak yang menyelam ke dasar-dasar lautan mengambil mutiara-mutiara, bukan orang lain. Kemudian juga yang menggali tanah mencari batu-batu mulia. Sehingga kisahkan kalau orang itu memasuki istananya Nabi Sulaiman, batu-batu yang ada di halaman rumahnya, kalau kita kan batu apa ya, batu kali gitu ya, yang bulat-bulat, batu koral. Nah, kalau Nabi Sulaiman itu di depan istananya itu penuh dengan batu-batu yang maha mulia. Sebelah sini ada zamrud, yang sini kecubung, yang apal aki pastel, permata dan sebagainya. Saking kaya raya. Di zaman dulu yang masih jauh dari teknologi, Nabi Sulaiman sudah punya keramik atau lantai terbuat dari kaca. Bagaimana teknologi? Berapa ribu tahunnya? Sehingga Ratu Balkis ketika mau masuk ke istananya, nyincing roknya, ya, kainnya diangkat karena takut basah. Karena apa? Terlihat seperti genangan air, saking beningnya, dan itu adalah kaca. Kaca yang di bawahnya ada air yang bening. Dan saking beningnya sehingga seperti air, tidak ada kacanya. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Berapa ribu tahun yang lalu sudah ada lantai yang seperti ini.
Hari ini ada tapi jarang itu. Di rumah-rumah kita jarang yang ada keranjangnya dari kaca. Kasih ikan, gitu. Jadi nginjak di atas air. Nah, Nabi Sulaiman punya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Sulaiman pernah minta izin kepada Allah, ya Allah saya minta izin sehari saja saya kasih makan semua makhlukmu yang ada di bumi ini. Maka kata Allah, silakan saja kalau kamu bisa, dipersilahkan oleh Allah Subhanahu. Maka Nabi Sulaiman mengerahkan seluruh pasukannya dari kalangan manusia, jin dan binatang, kumpulkan semua makanan di tanah lapang. Kumpulkan sampai akhirnya terkumpullah berbagai macam produk makanan yang sampai menggunung, yang akan nantinya dibagi-bagikan kepada makhluk-makhluk Allah yang ada di dunia. Maka kata Allah yang pertama, Allah mewahyukan kepadanya, pertama wahai Nabi Sulaiman, kasih makan ikan paus yang ada di laut. Diangkutlah menuju pantai, diberikan kepada ikan paus. Ternyata makanan yang menggunung itu dikasihkan semuanya kepada ikan paus itu masih belum kenyang, kurang, artinya habis bersih. Itu baru 1 ekor. Tapi Nabi Sulaiman bodoh, memuji Allah. Allah kasih rezeki seluruh makhluknya yang paling kecil, bakteri, virus, sampai makhluk yang sangat besar seperti ikan paus tadi. Semuanya Allah kasih rezeki, Maha memberi rezeki. Dan mengingat ayat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang atau makhluk yang melata yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah kasih rezeki. Semuanya dapat rezeki. Bahkan ada kalanya rezekinya itu Allah berikan, di mana rezeki yang Allah berikan itu sebenarnya sesama binatang, sama-sama binatangnya. Dan kadang-kadang Allah berikan rezekinya itu secara akal, itu seperti nggak mungkin dia dapat itu. Seperti sering saya contohkan, cicak ini kemampuannya cuma merayap di tembok, tapi makanannya nyamuk, serangga yang bisa terbang kemana-mana. Logikanya nyamuk, serangga-serangga itu dia bisa menghindar sejauh-jauhnya karena dia punya sayap, bisa terbang. Gak mungkin cicak itu akan ngejar di tengah-tengah, lompat gitu banget. Tapi faktanya kita lihat banyak cicak yang perutnya buncit, kenyang, ya, makan dikasih oleh Allah SWT. Bagaimana kita menyaksikan beruang yang makan ikan? Ini banyak videonya, bisa cari di YouTube. Ada semacam air geronjol apa namanya, seperti air terjun tapi kecil, di mana ikannya lompat-lompat. Itu beruangnya cuma diam. Jadi ada posisi sungai di atas, terus yang satunya bawah turun, seperti air turun. Maka ikannya lompat-lompat. Beruangnya cuma diam, lompat, ikannya menuju mulutnya, cuma mangap tok, maka dia dapat. Itu sudah tanggung jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kita membahas satu nama Allah, Allah itu Maha Pemberi rezeki dan semua makhluk Allah kasih rezeki, dan itu tanggung jawab Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan lebih tenang dalam mencari rezeki. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, berapa banyak orang yang lupa bahwa rezeki itu datangnya dari Allah. Dia lupa, seringkalinya dia mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kepintarannya diri sendiri. Dan itu kalau kita mau telusuri, ternyata usaha kita tidak berbanding lurus dengan hasil. Bukan berarti kita mengajari untuk malas, tapi tidak berbanding lurus. Saya sudah sering berdialog dengan orang-orang yang berkecimpung di dunia marketing, tentang manajer marketing. Kalau dia jujur, saya wawancarai beberapa kali. Saya tanyain, apakah kerja keras, perjuangan itu akan berbanding lurus dengan hasil? Dia bilang, ya kita dianjurkan bekerja keras, dianjurkan untuk bersungguh-sungguh, tapi tidak berbanding lurus. Artinya kalau kerja keras sekali akan dapat banyak, kalau nyantai dapat sedikit. Tidak selalu begitu. Bukan kita harus malas-malasan, tapi tidak selalu begitu. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab rezeki ini, para ulama membagi rezeki menjadi 2. Rezeki itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu rizqun bisababin. Rizqun bisababin, ada rezeki yang didapatkan karena sebab adanya usaha. Itu namanya rizqun bisababin, rezeki yang didapatkan karena adanya usaha. Yang kedua, wa rizqun bighairi sabab,
ada rezeki tanpa sebab. Dan dua-duanya ada dalilnya di dalam Al-Qur'an Karim. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisahnya Maryam, yang jelas ini pernah kita bahas sebagai contoh. Dalam kisahnya Maryam, dua kejadian yang menimpa Maryam, orangnya sama, yaitu Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Di mana beliau mendapatkan rezeki dari Allah, yang satu dengan sebab, yang satu dengan tanpa sebab. Yang dengan sebab, Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika Maryam ini melahirkan Nabi Isa, mengucilkan dirinya, tidak ada yang membantunya saat kelahiran. Karena ketika kandungannya semakin besar dan dituduh sebagai wanita berzina, maka Allah perintahkan kepada Maryam untuk menjauh dari manusia, beruzlah. Dan ketika proses melahirkan itu tidak ada bidannya, tidak ada yang membantunya, melahirkan sendiri dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita yang baru pertama kali melahirkan, apalagi masih gadis, ya, ini masih gadis, belum pernah disentuh oleh laki-laki siapapun. Kondisi masih gadis, masih perawan, mengandung, melahirkan yang pertama kalinya tanpa dibantu orang lain, ini pasti butuh perjuangan keras. Sehingga ketika berhasil melahirkan Nabi Isa alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi loyo lemah, Allah perintahkan kepadanya dalam surat Maryam ayat 25. Allah perintahkan melalui para malaikatnya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutban janiyya. Wahai Maryam, goyangkan pohon kurma itu, maka akan berjatuhan kurma yang segar dan basah. Yang seorang wanita yang baru melahirkan, lemah, disuruh menggoyangkan pohon kurma yang besar. Pohon kurma itu kan lebih besar dari pohon keres, ya? Lebih besar batangnya. Digoyangkan seorang wanita dengan tangannya yang lemas. Kira-kira secara nalar itu berhasil apa tidak? Kayaknya tidak mungkin. Tapi yang Allah inginkan adalah sebab. Yang penting obat. Yang penting sebab. Kamu lakukan. Walaupun secara nalar kayaknya nggak masuk, tapi lakukan sebab untuk mendapatkan rezeki. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pelajarannya adalah untuk kita. Kalau kita ingin dapat rezeki, dan rezeki yang tadi yang pertama, rezeki bisa bagi rezeki yang dapat karena sebab, kita hanya melakukan sebab-sebab datangnya rezeki, bukan hasilnya. Apapun gitu. Jangan pernah berpikir besok pengen netok dapat rezeki. Yang penting sudah berusaha. Bagaimana Maryam menggoyangkan pohon kurma yang besar dengan tangannya yang lemah, tapi hanya kurma-kurma basah berjatuhan dan dimakan sehingga menjadi kuat lagi. Ayat ini sangat inspiratif sekali bagi kita. Sehingga ada dalam pepatah Jawa bahwa ora obah, ora mamah. Ora obah, ora mamah. Yang penting apa? Obah. Kadang-kadang tidak berkaitan langsung, tapi Allah kasih. Yang penting apa? Sudah ikhtiar, berusaha. Karena ada rezeki yang harus dicari dengan sebab, dengan usaha. Hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah obah, sudah berubah, atau artinya mencari sebab-sebab itu. Sebagaimana Maryam yang melakukannya, dan Allah buktikan bahwa Maryam dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sedang butuh, mungkin kita sedang butuh uang mendesak sementara kita tidak punya. Daripada diem bingung, kita obah. Entah apa itu caranya, kadang-kadang tidak masuk akal. Dalam arti tidak, secara logika nggak dapat. Kadang-kadang ini butuh uang, mau pinjam nggak ada yang bisa dipinjam. Tapi kalau diam saja berarti tidak melakukan sebab. Maka ada kalanya, sudahlah Bismillah, yang penting saya melakukan sebab. Jalan aja, ketemu temannya, main ke sana. Walaupun dia nggak ngomong saya ngutang, yang penting ya Allah saya sudah berusaha. Misalkan contoh. Ada kalanya seperti itu. Sebagaimana Maryam menggoyangkan pohon itu nggak masuk akal, nggak ada kaitannya. Kurma itu berjatuh, tapi yang Allah inginkan adalah sebabnya. Yang penting obat. Sementara kita punya akal, punya kepintaran, mungkin juga S1, S2 dan seterusnya, punya seperangkat teknologi, punya strategi, ya, punya
apalagi ya, inspirasi dan sebagainya, maka bagaimana kita akan malas, terus berputus asa. Kayaknya udah mentok ini, nggak mungkin. Tidak boleh kita mengatakan demikian. Ar-Razzaq, Allah itu zat yang maha memberi rezeki, dan rezeki itu salah satunya adalah rezeki dengan sebab. Kita cari sebab-sebabnya saja. Nah, kemudian yang kedua yaitu rizqun bi ghairi sabab. Rezeki yang tanpa sebab. Ini juga pernah dialami oleh Maryam dalam surat Ali Imran ayat 37. Surat Ali Imran ayat 37. Allah berfirman, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya Maryam. Mihrab ini kalau bahasa kita musola di rumah. Ada bagian ruangan yang dijadikan untuk ibadah, namanya mihrab. Nah, Maryam ini sejak kecil dirawat oleh Nabi Zakaria yang masih familinya. Dirawat, dididik, dibesarkan oleh Nabi Zakaria. Karena Maryam ini putranya Imran. Diserahkan kepada Nabi Zakaria untuk dididik. Maka dibuatkan satu tempat, satu ruangan untuk ibadahnya Maryam. Di situ dia berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Setiap Nabi Zakaria masuk ke ruangannya Maryam, maka Nabi Zakaria mendapati adanya rezeki berupa buah-buahan. Bahkan buah-buahnya aneh. Di musim panas, buah-buahannya adalah buah-buahan musim dingin. Dan ketika di musim dingin, ada buah-buahan di musim panas. Kalau zaman semono, zaman itu sesuatu yang sulit. Kalau sekarang kan banyak teknologi ya, termasuk teknologi penyimpanan. Musim tidak musim durian pun kita bisa makan durian hari ini. Udah harus nunggu musim durian. Tapi di zamannya Nabi Isa, di zamannya Maryam ini tidak ada alat-alat seperti itu. Maka ini sebuah keanehan. Setiap masuk ruangannya Maryam, di situ ada buah-buahan. Kemudian ditanya oleh Nabi Zakaria, "Anna laki hadza? Kamu dapat dari mana ini? Seingat saya kamu nggak keluar rumah, nggak belanja, tapi kok tiba-tiba ada buah-buahan." Kalau sekarang kan enak jawabnya GoFood, Grab, Shopee Food dan lain-lain. Di zamannya Maryam tidak ada. Maka Maryam menjawab, "Huwa min indillah." Itu dari sisi Allah. Allah kasih begitu saja. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah zat yang memberi rezeki tanpa hitungan. Jadi rezeki itu ada kalanya kita dapatkan dengan usaha, ada kalanya tanpa usaha. Namanya juga rezeki, artinya pemberian. Kadang diam-diam di rumah, tiba-tiba dikirimi tetangganya. Kita kan tidak pernah minta, tidak pesan, tidak mencari, atau dikirimi sate dan gulai. Wah, ini ada akikoh anak saya dikasih. Ini kan tanpa usaha sama sekali. Termasuk contohnya warisan. Warisan nggak ada usaha, tahu-tahu dikasih dari pewarisnya orang tua kita, misalnya dapat sekian ratus juta. Ini juga rezeki tanpa usaha. Sehingga mindset kita harus kita rubah bahwa pokoknya rezeki itu harus selalu usaha. Kalau nggak usaha nggak dapat rezeki. Tentu ini harus diluruskan bahwa rezeki itu ada kalanya Allah kasih tanpa usaha. Bukan berarti kita tidak berusaha. Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Tapi mindsetnya adalah jangan pernah selalu mengandalkan kerja keras dan usaha. Kalau usaha pasti dapat. Banyak orang berusaha nggak dapat. Tapi ada orang yang dia di rumah Allah kasih. Asal jangan jaga terus ya, rumah terus sarungan kebulan nggak mau kerja. Ini yang perlu kita pahami. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu jamaah sekalian, harus menggabungkan antara iktisab dengan tawakul atau tawakal. Gabungan antara iktisab dan tawakal. Iktisab dalam bahasa kita biasanya ikhtiar, usaha. Ada orang yang meniadakan tawakal, ini parah sekali. Ini paling fatal. Bisa pelakunya keluar dari Islam kalau dia nggak punya ketawakal. Artinya apa? Dia nggak pernah sedikit pun menggantungkan dirinya kepada Allah. Dia hanya menggantungkan kepada dirinya sendiri, kepada bosnya, kepada perusahaannya, kepada instansinya. Bahwa yang ngasih rezeki itu bos saya, yang ngasih rezeki saya itu adalah instansi saya, kantor saya. Meniadakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah fatal. Sebaliknya ada orang yang salah memaknai tawakal.
sehingga dia menghilangkan iktisab, artinya dia menghilangkan usaha. Pokoknya yang penting pasrah kepada Allah, tawakal, udahlah nanti akan datang sendiri. Ini juga kesalahan, karena tawakal itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan tangan, bukan pekerjaan kaki dan mata dan lain-lain. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, kita wajib berusaha, berikhtiar, beriktisab dengan tangan kita, dengan kaki kita, dengan mata kita, dengan lisan kita, telinga kita, semuanya bekerja, otak kita, tapi hatinya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal itu diam badannya, terus berjuang, terus bekerja, tapi hatinya menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah hakikat Ar-Razzaq, Allah dan yang maha memberi rezeki. Allah akan kasih siapapun yang dikehendaki. Kalau Allah mau ngasih, tidak ada seorang pun yang menghalangi. Kalau Allah menahan, tidak ada seorang pun yang bisa ngasih. Maka Allah pilih di antara banyak, ada yang dikasih itu banyak sekali. Kita lihat sampai pada dunia Allah ini, duitnya itu nggak berhenti. Sementara ada sisi lain yang Allah sempitkan, mengandung hikmah semuanya. Roda kehidupan menjadi berjalan dengan adanya seperti ini. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah melapangkan rezeki kepada orang yang dikehendakinya dan Allah menyempitkan sebagian yang lain. Dan mayoritas manusia bahkan hampir semuanya menginginkan rezekinya diluaskan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mungkin ada kebaikan-kebaikan saat rezeki kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan rezeki yang sedikit mungkin kita terhindar dari sombong. Wah, ini kalau dikasih banyak pasti orang itu sombong, maka Allah kasih sedikit, berarti Allah sayang. Wah, ini kalau saya kasih banyak, bisa jadi dia itu kebanyakan tingkah. Kebanyakan tingkah. Jadi tidak jaminan. Saya pernah mengisi satu kajian di mana pesertanya itu ibu-ibu, para pemulung dan pengemis, khusus pemulung dan pengemis. Saya tanyai di luar dugaan saya. Barangkali saya kalau mungkin menengah ke bawah seperti pengemis, pemulung, bayangannya kan pingin duit banyak. Saya tanya ibu-ibu, kira-kira kalau ibu-ibu diberi suami yang duitnya banyak, senang apa enggak? Banyak di antara mereka jawab, enggak senang Ustaz. Kenapa Bu? Ya, saya bahasa kasarnya, ya saya kakean pola Ustaz. Gitu bahasa. Sebenarnya di luar dugaan saya. Oh, saya kira pingin punya suami, wah duitnya banyak. Ternyata mereka enggak. Mending biasa saja Ustaz, cukup saja daripada buahnya nanti mesti banyak tingkah. Banyak tingkah. Itu salah satu contohnya bahwa Allah kenapa menyempitkan rezeki sebagian orang, mungkin ada hikmah di balik itu yang sangat besar. Daripada diberi banyak, mencelakakan dirinya, membuat dirinya bermaksiat dan lain-lain. Maka kita termasuk orang yang diberi rezeki yang berlimpah ruah atau yang disempitkan, kita syukuri saja karena pasti ada kebaikan di dalamnya. Yang pasti bahwa dalam urusan rezeki kita harus memantapkan salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Allah lah satu-satunya yang beri rezeki, bukan yang lain. Tidak ada seorang pun selain Allah yang beri rezeki kita. Maka mintanya kepada Allah, cara mencarinya berdasarkan aturan yang Allah buat, dan kita berharap Allah bukakan pintu rezeki untuk kita semuanya. Ini baru satu nama tentang nama Allah, belum nama-nama yang lainnya. Kalau kita kupas satu persatu, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin mengenal Allah, kita semakin takut, semakin mengagungkan, semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih menjadi orang-orang yang berilmu, dan dengan sebab ilmu itu kita menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu